Selama berabad-abad, umat Islam mencoba menemukan jejak Muhammad di dalam Alkitab. Ayat demi ayat diubah konteksnya, kata-kata diberi makna baru. Namun saat kita membuka Alkitab, muncul begitu banyak tanda tanya, bukan karena Alkitab tidak jelas, tetapi karena klaim itu sendiri tidak tahan diuji logika dan fakta-fakta sejarah. Karena memang klaim tersebut bukan berasal dari penulis-penulis Alkitab, bukan dari sejarah yang sahih, dan bukan dari kesaksian generasi awal, melainkan dari penafsiran yang muncul jauh setelah semua peristiwa itu berlalu. Karena itu, saya akan berikan terapi bagi umat Islam dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan penting untuk menolong umat Islam berpikir logis dan konsistensi. Jadi, bagi umat Islam yang sedang menonton video ini, persiapkan logika berpikirmu dengan pertanyaan tajam yang akan saya ajukan. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting ditegaskan, pertanyaan-pertanyaan ini bukan serangan terhadap pribadi manapun. Ini adalah undangan untuk berpikir ulang dengan jernih, dengan logika, dengan sejarah, dan dengan kebenaran firman Allah. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Jika Muhammad benar dinubuatkan, mengapa Yesus yang mengetahui masa depan dengan sempurna tidak pernah sekalipun menyebut nama Muhammad? Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu pada akhir zaman, tentang kedatangan Roh Kudus, bahkan tentang kehancuran Bait Allah di Yerusalem. Yesus menyinggung begitu banyak peristiwa masa depan, tetapi tidak pernah menyebut sosok Muhammad yang diyakini umat Islam sebagai nabi besar, Nabi penyempurna Yesus. Pertanyaan untuk umat Islam, jika Muhammad memang bagian penting dari rencana Allah, mengapa Yesus tidak menyinggungnya sama sekali? Apakah Yesus sengaja melewatkannya? Atau memang tidak pernah ada nubuat itu? Silahkan ambil waktu untuk berpikir sejenak. Pertanyaan yang kedua, jika Muhammad benar nabi seperti Musa, seperti yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 18, mengapa tidak satupun ciri-ciri Musa tampak pada diri Muhammad? Musa melakukan mujizat besar, membelah laut, menurunkan tulah, mengeluarkan air dari batu. Sedangkan Muhammad, tidak ada satu mujizat pun yang setara, yang pernah dilakukannya, yang tercatat oleh saksi sejarah. Musa berbicara dengan Allah secara langsung bertatap muka, sedangkan Muhammad tidak pernah. Musa berasal dari Israel, sesuai teks, sedangkan Muhammad berasal dari Arab. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin seseorang disebut seperti Musa, tetapi ciri-ciri yang paling mendasar seperti Musa saja tidak dimiliki oleh Muhammad? Pertanyaan ketiga, jika Muhammad benar ada dalam Alkitab, mengapa para tokoh awal Islam, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka tidak pernah sekalipun menggunakan satu ayat pun dari Alkitab untuk membuktikan klaim nubuatan Muhammad? Sementara mereka adalah orang-orang yang hidup paling dekat dengan Muhammad, mereka mengenal ajarannya langsung, mendengar setiap khotbahnya, dan memimpin umat Islam setelah kematiannya. Jika benar ada nubuat tentang Muhammad dalam Alkitab, bukankah justru merekalah yang paling pertama, paling berhak, dan paling logis mengutipnya? Tetapi faktanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak satu pun dari mereka pernah menunjuk Alkitab sebagai bukti kenabian Muhammad. Jadi pertanyaannya lagi, jika orang-orang terdekat Muhammad saja tidak melihat nubuat itu dalam Alkitab, mengapa umat Islam sekarang bersikeras mencarinya? Pertanyaan keempat, jika nama Muhammad benar-benar dinubuatkan dalam Alkitab, mengapa Muhammad sendiri tidak pernah sekalipun mengutip ayat Alkitab sebagai bukti bahwa dirinya adalah penggenapan nubuatan tersebut? Faktanya, Muhammad sendiri tidak pernah mengutip satupun ayat Alkitab untuk menyatakan bahwa dirinya telah dinubuatkan untuk menyempurnakan Yesus. Di sini muncul pertanyaannya lagi, jika Muhammad sendiri tidak melihat nubuat dirinya dalam Alkitab, mengapa umat Islam sekarang berusaha membuktikannya? Pertanyaan kelima,
Kata penghibur dalam Yohanes 14 dan 16 ditafsirkan umat Islam adalah Muhammad. Hal itu tidak mungkin, karena tafsir itu langsung bertabrakan dengan penjelasan Yesus sendiri. Yesus berkata dengan terang, bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus, pribadi yang bersifat ilahi dan kekal, tidak lahir, tidak mati, dan tidak memiliki batas seperti manusia. Jadi, pertanyaan untuk umat Islam, bagaimana mungkin sosok yang kekal diganti dengan manusia seperti Muhammad yang lahir, hidup, dan mati? Pertanyaan keenam, jika nubuat tentang Yesus dalam Alkitab sangat jelas dan spesifik, bahkan namanya disebut, tempat lahir, garis keturunan, karyanya, kematian, dan kebangkitannya. Tapi mengapa nubuat tentang Muhammad dalam Alkitab yang dikutip oleh umat Islam justru selalu kabur, samar, dan penuh simbol yang harus dipaksa-paksakan? Bukankah seorang nabi besar, dan diyakini umat Islam penyempurna Yesus, seharusnya nubuat tentangnya jelas dan terang benderang? Pertanyaan ketujuh, jika Muhammad disebut sebagai penyempurna Yesus, maka logikanya sederhana. Yang menyempurnakan harus memiliki standar yang lebih tinggi daripada yang disempurnakan. Sekarang, mari kita bandingkan fakta yang paling mendasar. Yesus membuktikan kuasa dan mujizat, Muhammad tidak. Yesus suci sejak lahirnya, Muhammad tidak. Yesus mengalahkan kematian dan bangkit, Muhammad meninggal dan tidak bangkit. Yesus memberikan jalan penebusan, Muhammad tidak memberikan penebusan. Pertanyaannya, apakah bisa seorang nabi tidak mencapai standar ilahi Yesus dapat disebut penyempurna? Pertanyaan yang kedelapan, jika Muhammad benar dianggap sebagai puncak semua nubuat, maka seharusnya para nabi sebelumnya, mulai dari Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, Daniel, hingga Maleaki, menyebut kedatangannya dengan jelas bukan? Tetapi kenyataannya, tidak ada satupun nabi dalam Alkitab yang menyebut akan datangnya nabi dari bangsa Arab. Apakah mungkin para nabi tiba-tiba lupa mencatatnya? Atau memang tidak pernah ada nubuat itu? Pertanyaan yang kesembilan, jika Muhammad benar disebut sebagai penyempurna Yesus, mengapa ajaran yang Muhammad justru merusak fondasi utama ajaran Yesus? Bagaimana mungkin seseorang yang diklaim oleh umat Islam menyempurnakan Yesus, tetapi menolak salib, menolak penebusan, menolak kebangkitan, tiga hal yang Yesus sendiri sebut sebagai inti misinya? Pertanyaannya, apakah ini penyempurnaan atau pembatalan secara total? Pertanyaan yang terakhir yang paling fundamental, umat Islam sering berkata Alkitab sudah dipalsukan. Tapi anehnya, ketika umat Islam ingin membuktikan nubuatan Muhammad dalam Alkitab, umat Islam justru memakai Alkitab yang mereka tuduh telah rusak. Logikanya, kalau sebuah kitab dianggap sudah dipalsukan, mengapa masih dijadikan dasar pembuktian nubuatan Nabi sendiri? Penutup, saudaraku Muslim, semua pertanyaan ini bukan untuk menyerang keyakinan Anda, tetapi untuk mengajak Anda membuka ruang bagi kejujuran intelektual. Jika sebuah klaim memang benar, ia tidak akan takut diuji. Kebenaran tidak pernah gentar diperhadapkan dengan logika, sejarah, dan konsistensi. Karena itu, saya mengundang Anda, bukan untuk percaya kepada saya, tetapi untuk berani memeriksa ulang apa yang selama ini diajarkan kepada Anda selama ini. Beranilah bertanya, beranilah menimbang. Beranilah menguji apakah klaim itu selaras dengan wahyu Allah, akal sehat, dan fakta sejarah. Dan bila setelah menimbang semuanya dengan jernih, Anda menemukan bahwa klaim tentang Muhammad dalam Alkitab tidak berdiri di atas fondasi yang kokoh, maka milikilah keberanian untuk berkata, saya ingin mencari kebenaran, bukan sekedar mempertahankan tradisi. Karena pada akhirnya,
Kebenaran bukan milik agama tertentu, kebenaran adalah milik Allah. Dan Allah selalu memanggil kita kepada terang, bukan kepada keyakinan yang dibangun di atas tafsir yang dipaksakan. Semoga setiap pertanyaan ini menjadi pintu bagi Anda untuk menemukan bukan hanya jawaban, tetapi juga pribadi yang sejak awal ingin menyatakan dirinya kepada Anda.